This is a masterpiece. Oke. Menggantikan produk hukum Belanda yang kita pakai 104 tahun. Jangan paksakan liberalisme seksual masuk ke negara kita. Kita perlu menjaga anak-anak kita supaya tidak hidup 7-Eleven. KUHP tidak pernah masuk ke ranah privat. Lah itu kumpul kebo kan ranah privat, Pak. Ranah privat. Kalau itu nanti diadukan oleh orang tua dan anak, baru dilarang. Saya ingin tanya ke Pak Wamen. Pak Wamen, pemerintah dinilai terlalu mengurusi masalah privat warga negara soal pasal seks di luar nikah dan juga kohabitasi ataupun kumpul kebo. Kenapa harus sampai masuk ke dalam ranah privat begitu sih, Prof? Bahwa ada perda-perda yang kemudian atas dasar perda itu dia melakukan penggerebekan. Sementara kalau pasal itu dihapus, ini kan soal moral value. Laporannya pada akhirnya kemudian, ini hati-hati juga, Mbak. Karena seringkali keluarga itu entitas yang tidak berdiri sendiri. Di lapangan dia bisa jadi lebar kemana-mana. Ya. Dan pengadu bukan pribadi yang independen dalam praktik lapangan. Dia dipengaruhi, dia dipressure untuk melaporkan. Yang dibilang kohabitasi ini sekedar satu atap atau ada penjelasannya nggak? Harus spesifik hubungan seksual. Itu masih menyisakan banyak ruang untuk ditafsir. Pertama-tama, apa yang dimaksud KUHP dalam ruang lingkup hukum keluarga? Tandanya, pertama kita harus mendefinisikan tentang apa itu keluarga. Keluarga sendiri dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita batasi bersama bahwa pembahasan KUHP kita dalam ruang lingkup keluarga dan sudah kami kaji bersama dengan kawan-kawan daripada lawyer keluarga sendiri. Ada 6 bab yang membahas secara spesifik tentang KUHP dalam ruang lingkup keluarga. Yaitu, yang pertama ada di bab 13 pasal 29 di KUHP lama, dan di KUHP baru sendiri ada di bab 14 pasal 402. Yang kedua ada di bab 14 pasal 284 pada KUHP lama, dan bab 15 pada pasal 411. Yang ketiga ada bab 15, ini KUHP yang baru ya, tentang kumpul kebo atau kohabitasi. Kemudian ada di bab 20 pasal 351 di KUHP lama, dan di KUHP barunya ada di bab 22 pasal 466. Yang kelima ada di bab 15 pasal 304 di KUHP lama, dan di bab 16 ada pasal 428 di KUHP barunya. Yang terakhir ada di bab 14 pasal 285 di KUHP lama, dan di bab 22 pada pasal 473. Yang pertama bab 13 pasal 29 di KUHP lama terkait kejahatan terhadap asal-usul perkawinan, atau di KUHP barunya ada di bab 14 pasal 402, yaitu tindak pidana terhadap asal-usul perkawinan. Ini ada pengurangan sanksi dari sebelumnya, yang di KUHP lama itu diancam dengan penjara paling lama 5 tahun, dan di KUHP baru ada penurunan yaitu 4 tahun 6 bulan. Lalu yang keduanya, pasal di bab 14 pasal 284 di KUHP lama, atau di bab 15 pasal 411 tentang kejahatan terhadap kesusilaan atau tindak pidana kesusilaan, atau ini bisa disebut pasal perzinahan ya. Perbedaan di sini antara KUHP lama dan yang baru, di KUHP lamanya itu ada di perbedaan di sanksinya. Yang di pasal 284 KUHP yang lama itu pidana penjara paling lama 9 bulan. Sedangkan di pasal 411 KUHP itu ada dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 1 dari 2.
Selanjutnya, bab 20 pasal 351 atau bab 22 pasal 466, penganiayaan atau tindak pidana terhadap tubuh, atau bisa disebut juga KDRT ya. Ada pengurangan di sini. Jika di pasal 351 KUHP itu 2 tahun 8 bulan, dan di pasal KUHP yang baru 466 KUHP itu 2 tahun 6 bulan. Jika mengakibatkan luka berat masih sama 5 tahun, mati masih sama, dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun. Lalu ini di bab 15 pasal 304 dalam KUHP lama tidak, dan di KUHP yang baru ada di bab 16 pasal 428. Ini meninggalkan orang yang perlu ditolong atau tindak pidana penelantaran orang. Ini tidak ada perubahan terkait sanksinya ya di antara pasal 304 ini di KUHP lama dan di pasal 428 dalam KUHP yang baru. Lalu di bab kelima ada di bab 14 pasal 285 dan di bab 22 pasal 473 terkait perkosaan. Lalu yang terakhir ini adalah KUHP yang cukup menyita konsentrasi publik juga ya, pasal terkait kumpul kebo, yaitu ada di pasal 412 di bab 15. Ini secara konsentrasi publik yang saat ini cukup menjadi sorotan itu adalah pengaturan terkait pasal 412 ini, dan ini juga lumayan dibahas oleh para praktisi hukum. Contohnya mungkin ada Bang Hotman yang cukup mengkritisi pasal ini karena beliau membahas terkait sudut pandang di bidang pariwisata yang mungkin saat ini pendapatan negara hari ini cukup terbantu oleh para bule-bule yang datang ke Indonesia juga. Mungkin juga kenapa sangat berpengaruh di bidang pariwisata, kan banyak orang yang datang, orang luar yang datang juga belum melakukan perkawinan. Jika dalam KUHP lama ini dia tidak mengatur terkait pasal kumpul kebo ini. Di KUHP lama hanya membahas tentang perzinahan atau biasa disebut nikah, atau biasa disebut juga gendak, atau biasa disebut overspell. Dan itu masih masuk dalam konsepsi perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat dalam tali perkawinan. Sedangkan dalam KUHP yang baru diatur hubungan antara seseorang yang belum menikah dengan seseorang yang belum menikah juga dan tinggal dalam satu tempat yang sama. Dan dalam bunyi pasalnya, ayat 1, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ayat 2-nya, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Yang A, huruf A-nya suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau yang B-nya orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Dan di ayat 3-nya, terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku ketentuan pasal 25, 26 dan pasal 30. Yang ayat 4-nya, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan sidang pengadilan. Jadi secara penjelasan yang dimaksud, kumpul kebo juga biasa disebut kohabitasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya dari kawan-kawan semua. Saya serahkan kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.